Selamat canggih untuk laporan mobil bio panjenengan untuk job pengerjaan paket bulan Mei, servis bulan Mei. Nah, untuk jobnya tune up, carbon clean, dan juga servis rempat roda. Dan ada kendala ini, beberapa kendala. Dan untuk yang pertama, untuk yang bagian mesin ada wiper. Nah, untuk wiper tadi kita cek sapuan kurang bersih ya. Nah, nanti kita akan ganti dengan wiper yang baru. Untuk yang bagian lampu-lampu bagian depan ataupun bagian belakang kondisi aman, tidak ada yang mati. Untuk kabin filter, nah ini untuk kabin filter atau filter AC kondisinya masih bagus. Nanti kita bersihkan secara maksimal dan juga kita semprot pewangi supaya ketika di AC itu ada wanginya. Selanjutnya yang bagian oli. Untuk oli sudah kita tap. Untuk yang bagian riwayat kita cek filter dan juga transmisi masih bagus, di kilometernya juga masih aman. Untuk oli sudah kita tap dan kita akan ganti menggunakan super. Untuk selanjutnya untuk yang bagian brake fluid atau minyak rem, ini kondisinya cek kondisinya ini kotor guys. Untuk dalamnya mas rem, untuk mas rem kotor ini terindikasi dari mas rem yang sudah mulai kotor atau bermasalah. Jika panjenengan belum merasakan pedal rem itu ambles atau dalam, mungkin itu masih bisa digunakan. Mungkin jika di lain hari panjenengan merasakan pedal rem itu dalam, mungkin dari mas rem yang sudah mulai bermasalah. Dan caranya melakukan pembongkaran mas rem. Nah, itu dilakukan pengecekan dulu apakah mas remnya itu masih bisa digunakan atau enggak. Untuk selanjutnya untuk yang bagian fan bel, untuk fan bel kondisi masih aman, tidak ada tanda-tanda retak ataupun aus, masih aman. Untuk selanjutnya untuk bagian radiator coolant, nah, kita buka. Nah, ini terlihat untuk kondisinya masih bagus, masih bersih. Untuk airnya menggunakan warna hijau, tutupnya juga masih aman. Untuk selanjutnya itu ada untuk selanjutnya filter udara. Untuk filter udara kondisi masih bagus, nanti kita bersihkan. Untuk selanjutnya ke bagian bocor oli. Nah, ditemukan untuk yang bagian bawah, untuk yang bagian atas ini masih aman, tidak ada tanda-tanda bocor pun kotor. Bagian samping, belakang, kanan, kiri, atas masih aman. Namun untuk yang bagian bawah ya, nah ini kita lihat untuk bagian bawah itu bagian transmisinya. Nah, itu ada bocoran. Mungkin ini sementara dinotis terlebih dahulu. Mungkin di lain hari mungkin bisa melakukan perbaikan di bagian area bocor olinya. Untuk selanjutnya bagian TB atau throttle body. Untuk TB tadi kita bongkar ke sini, kita bersihkan. Ini sudah bersih kondisinya. Lanjut kita pasang, situ kita reset scan supaya RPM itu tidak ngayun karena kan pencopotan soket di area TB. Nah, ini untuk yang bagian carbon clean, kita masukkan cairan AWK ke dalam mesin supaya kerak dan kotoran bisa terangkat ke dalam vakum. Nah, setelah kita semprot, kita tunggu sampai 10 menit. Situ kita vakum. Untuk vakumnya sudah selesai. Dan ini untuk hasil kotorannya. Nah, ini lihat berwarna hitam, dan itu tanda dari untuk dalamnya mesin kotor dan sudah dibersihkan. Nah, ini untuk yang bagian sistem pengapian, yang pertama ada coil dan juga busi kedua. Untuk yang bagian coil, untuk kondisinya masih bagus, masih aman, empat-empatnya. Nah, ini untuk elektrodanya tidak miring, keempat-empatnya.
nanti kita bersihkan. Juga untuk yang bagian perkoilan ada selongsong, koil dan juga per. Untuk pernya sudah kotor, nanti kita bersihkan. Dan juga untuk koilnya ini ada bercak putih, yaitu menandakan sistem pengereman itu sempurna. Nanti kita bersihkan. Untuk motor van kondisi masih bagus. Motor van ada dua, untuk radiator dan juga AC. Jadi kita cek untuk radiatornya masih aman. Dan untuk selanjutnya bagian sistem pengereman. Ini kita cek untuk yang bagian depan kiri nggih. Nah, ini untuk yang bagian sistem pengereman bagian depan kanan. Untuk yang pertama bagian kampas. Untuk kampas kondisi masih bagus, semuanya bagus. Untuk ukurannya, kapasitasnya ini di warna kuning, itu di ukuran 6 mm. Untuk masih bagusnya ini di warna hijau sampai kuning mendekati hijau, itu masih bagus. Tapi untuk kuning di atasnya merah, ini saran penggantian kampas. Nah, untuk panjenengan ini masih bagus. Nah, itu untuk kampas juga masih bagus. Untuk disc brake kita lihat karat dan rata. Oke. Untuk selanjutnya untuk bagian pen. Untuk pen ini kita servis, tadi kita copot, kondisi pennya ini oblak. Nah, itu sudah kita perbaiki yang bawah maupun yang atas sudah kita perbaiki. Untuk selanjutnya bagian piston, untuk piston kondisi masih bagus. Nah, untuk sistem pengereman, untuk selang remnya juga masih aman, tidak ada yang sobek ataupun gelembung, masih aman. Untuk selanjutnya bagian sistem kaki, bagian depan kiri. Untuk yang pertama bagian shock breaker, untuk area shock breaker masih aman. Port stopper masih aman, ada peredamnya dan juga masih aman. Shock breaker masih aman, tidak ada yang bocor ataupun nembes. Namun untuk yang bagian supportnya, ini supportnya sudah mulai lemah. Nah, ini biasanya ketika jalan kecepatan tertentu mobil terasa limbung dan juga terasa getar ketika melewati jalan yang tidak rata. Untuk bagian shock breaker mungkin masih belum terlalu urgent, masih bisa dicatat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya untuk yang bagian terot dan juga long terot. Nah, ini kita copot. Untuk terotnya, kalau terot ini kita terindikasi lemah. Untuk tandanya ketika terot dan long terot lemah, itu dicopot, bisa dilepas langsung, dan kondisinya ini lemah atau tidak kaku. Untuk yang baru mesti kaku nggih. Ini panjenengan ini sudah lemah untuk kontraknya. Untuk selanjutnya bagian join, untuk ball join kondisinya masih aman. Untuk bagian pusing masih aman, bagian ini stabil. Nah, ini sudah mulai lemah. Ini efeknya timbul meledakan. Untuk selanjutnya bagian belakang kiri. Nah, ini untuk yang bagian belakang kiri. Untuk yang bagian kampas masih tebal. Oke. Untuk polisi masih aman. Untuk normal juga masih aman. Lalu
Untuk kendala panjenengan, itu ada suara kebentukan di area belakang. Itu dari pusingnya yang sudah mulai jebol. Nah, ini efeknya ketika pusing sudah mulai jebol atau retak, ketika melewati jalan yang kebelodakan, jalan yang tidak rata, maaf, timbul suara kebelodakan di area kabin. Nah, itu untuk skok juga masih aman. Lanjut untuk yang bagian belakang kanan. Untuk yang belakang kanan, tahun kampas masih tebal, mesin setir masih aman, remot juga masih aman, dan untuk kendalanya juga yang sebelah sini itu pusingnya juga sudah retak. Nah, ini yang membuat suara kebelodakan di area belakang sampai terasa ke kabin. Nah, itu guys. Untuk selanjutnya, untuk yang bagian depan kanan, yang bagian sistem pengereman, ada kampas. Nah, ini untuk kampasnya, ini tergolong masih tebal, masih bisa digunakan. Untuk ukurannya 6 mm. Nah, selanjutnya untuk yang bagian disc brake ini sudah baret. Nah, kita lihat ada goresan. Jika digunakan terlebih dahulu masih aman, belum terlalu urgent untuk disc brake-nya. Jika Pak dengan berkenan untuk membubut disc brake-nya, mungkin tidak bisa sehari jadi. Nah, itu. Untuk selanjutnya, untuk bagian pen, untuk pen sudah kita perbaiki. Tadi untuk pennya oblak parah, kita perbaiki yang atas maupun yang bawah, kita perbaiki. Untuk piston kaliper masih aman, tidak ada tanda-tanda macet ataupun kotor. Untuk selanjutnya, untuk yang bagian kaki-kaki, yang bagian shock breaker. Nah, untuk shock breaker masih aman, tidak ada tanda-tanda nembus ataupun bocor. Untuk supportnya itu sudah mulai lemah, mungkin masih bisa digunakan untuk supportnya. Untuk instabilnya sama seperti depan kiri sudah mulai lemah, dan rembesan juga. Untuk selanjutnya bagian long terot, terus dan juga long terot lemah. Oke. Nah, ini lemah long terotnya. Nah, untuk teman kaki-kaki dari kami itu belum terlalu urgent. Nah, jika panjenengan berkenan melakukan perbaikan kaki-kaki, mungkin diestimasikan tidak bisa sehari jadi. Ibu, sekian untuk laporan mobil Brio panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.